Aku Nikenska Damayanti, aku mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, program studi ilmu komunikasi, angkatan tahun 2018. Hari ini aku mau ngenalin ke kalian, apa sih analisis framing itu? Mungkin bagi sebagian orang ada yang tahu tapi nggak paham apa itu. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, sama seperti halnya analisis isi dan analisis semiotics. Secara sederhananya, framing adalah membingkai suatu peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Aku jelasin. Frame dan framing pun memiliki dua arti yang berbeda. Di saat frame bercerita hasil konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana, maka framing adalah interaksi media framing dan individual framing. Sekarang, apa sih media framing itu? Media framing adalah realitas yang ada di masyarakat. Media framing adalah suatu hal yang mempengaruhi bagaimana khalayak memahami bagaimana realitas itu. Sedangkan individual frame adalah gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses sebuah informasi. Setiap media memiliki kebijakan redaksional yang menentukan berita seperti apa yang akan ditampilkan ke publik. Kebijakan itu diambil berdasarkan dari ideologi media itu sendiri, seperti jurnalisme damai, jurnalisme hijau, dan sebagainya. Kebijakan sendiri juga bisa dilihat dari asas kepentingan. Namun kepentingan itu pun bisa dilihat juga dengan menganalisa pemberitaan media. Pemberitaan media inilah yang mempengaruhi komunikasi politik. Pengemasan berita oleh media dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik, dan sebagainya yang dibahas dalam framing tersebut. Sekarang, analisis framing. Analisis framing adalah satu metode analisis teks yang dimana dalam kategori paradigma konstruktivisi, paradigma ini memang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Nah, di dalam proses penseleksian realitas yang akan diberitakan di media itu, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhi berita itu. Perspektif tersebut mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang harus ditonjolkan atau bagian mana yang dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut, yaitu selection atau memilah, atau salience yaitu untuk menentukan bagaimana cara menonjolkan berita itu. Jadi, framing pada dasarnya bertujuan untuk menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya. Analisis framing menurut Robert and Edmond mempunyai dua proses, yaitu seleksi isu dan penonjolan isu. Seleksi isu sendiri memiliki beberapa proses, antaranya aspek berkaitan dengan pemilihan kata. Tidak semua aspek dari sebuah peristiwa itu ditampilkan. Wartawan juga bisa memilih aspek tertentu dari suatu isu. Dan dalam seleksi isu, ada bagian yang ditonjolkan dan ada juga bagian yang hilang dalam pemberitaan itu. Namun, dalam penonjolan isu, aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta, setelah peristiwa dipilih, bagaimana peristiwa ditampilkan, bagaimana peristiwa ditulis, dengan kata, gambar, ataupun keterangan pun akan dijelaskan. Lalu, gimana sih cara seleksi isu? Cara melakukan seleksi itu ada berbagai cara. 1. Pemilihan fakta atau melalui skrip. Jika melakukan pemilihan fakta, media atau wartawan akan menyaring fakta tertentu dan memberitakan aspek tertentu dari suatu peristiwa tersebut. Namun, jika melakukan skrip, pada dasarnya semua berita adalah rangkaian fakta atau peristiwa. Satu fakta dan fakta lainnya dihubungkan lalu diberikan konteks dan keterangan oleh wartawan, sehingga peristiwa dipahami oleh khalayak umum.
Analisis skrip berita berkaitan dengan bagaimana peristiwa satu dan peristiwa lainnya dirangkai oleh media dan menjadikan sebuah berita utuh itu sendiri. Sedangkan gimana sih cara penonjolan isu? Cara melakukan penonjolan isu dapat dilakukan dengan cara 1. Memilih narasumber. 2. Memakai kosakata yang tepat. Atau 3. Menggunakan gambar atau grafis atau foto yang menarik. Hal itu bertujuan untuk memperkuat pesan dan pemahaman hal satu-satu. Apa sih define problems? Define problems framing sendiri memiliki 4 perangkat, antara lain define problems, diagnose cause, make a moral judgment, dan treatment recommendation. Lalu aku mau jelasin apa sih define problems itu. Define problem adalah bagaimana peristiwa itu dilihat sebagai apa dan sebagai masalah apa. Sedangkan diagnosis cause adalah peristiwa disebabkan oleh apa yang menjadi penyebab dari suatu masalah itu, dan siapa aktor atau orang yang menyebabkan dari masalah itu. Kalau make a moral judgment adalah nilai moral apa yang disajikan dan menjelaskan masalah. Nilai moral apa yang dipakai untuk mengantisipasi suatu tindakan dari sebuah peristiwa itu. Lalu treatment recommendation adalah bagaimana penyelesaian yang akan ditawarkan, jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun, dalam penelitian terdapat keterbatasan pada analisis dengan menggunakan metode Altman. Keterbatasan itu adalah pengamatan hanya bisa dilakukan terhadap teks yang ditampilkan oleh media ataupun wartawan, dan penelitian ini tidak memiliki proses produksi teks, konsumsi teks yang untuk khalayak, ataupun hubungan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Menurut Zondang Pan dan Gerald M. Kosicki, terdapat 2 model analisis framing dan 2 konsepsi untuk analisis framing. 1. Model framing. Model framing yang populer dan satu alternatif yang menganalisa teks media. Model analisis sendiri memiliki 2 konsep framing yang berbeda, 1 konsep psikologi dan 1 konsep sosiologis. Menurut konsep psikologis, bagaimana orang memproses informasi dalam dirinya dan proses kognitif internal seseorang dalam menafsirkan suatu peristiwa. Namun, menurut konsepsi sosiologis, bagaimana orang menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti realitas di luar dirinya dan membuat realitas menjadi dimengerti, dipahami, dan diidentifikasi oleh dirinya sendiri. Menurut Zondang Pan dan Gerald M. Kosicki, framing juga terdapat 2 perangkat, antara lain sintaksis cara wartawan menyusun berita, skrip cara wartawan mengisahkan fakta, tematik cara wartawan menuliskan fakta, dan retoris cara wartawan menekankan kata. Lalu apa sih sintaksis cara wartawan menyusun berita? Itu memiliki 2 hal yang harus dilakukan, yaitu menentukan skema berita dan melakukan apa sih unit yang harus diamati. Contohnya seperti headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, dan pernyataan dan penutup. Lalu kalau skrip cara wartawan mengisahkan fakta harus melalui dengan kelengkapan berita, bagaimana berita itu lengkap, apakah terdapat 5W1H atau tidak. Tematik cara wartawan menulis fakta pun memiliki 4 perangkat, yaitu detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Dan terdapat unit yang diamati antara lain paragraf, proposisi, kalimat hubung antar kalimat, dan lainnya. Sedangkan retoris cara wartawan menekankan fakta terdapat 3 perangkat, seperti leksikon, grafis, metafora, dan mengamati kata, idiom, gambar, foto, dan grafik yang terdapat dalam berita. Itu dia beberapa informasi yang bisa aku bagikan tentang apa itu analisis framing. Semoga bermanfaat untuk ilmu-ilmu yang sudah aku bagikan, dan terima kasih udah mau nonton.